Nasabah bank yang mengalami kredit macet bakal dilunasi pemerintah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di video kali ini kita akan membahas khusus mengenai rencana pemerintah untuk membantu pelunasan kredit macet UMKM atau KUR. Kenapa saya membawakan materi mengenai hal ini? Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kabar baik yang sangat positif yang bisa memberikan semangat baru untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, apabila Anda memiliki tunggakan kredit macet di bank, ada baiknya Anda segera mencari informasi bagaimana kriteria, prosedur, serta syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program tersebut. Siapa tahu Anda atau keluarga Anda masuk dalam kategori dan bisa mengajukan pelunasan dari pemerintah ini. Di video ini juga saya akan memaparkan kisi-kisi kriteria, prosedur, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mohon maaf apabila ada teman-teman yang ngechat ke saya lewat WA mengenai penipuan lelang mobil yang mengatasnamakan Adira Finance. Saya sudah jelaskan dari A sampai Z di video-video sebelumnya yang saya buat. Kriteria-kriteria, cara-cara penipu mereka, modus-modus yang mereka pakai. Jadi kalau ada penipuan yang seperti itu yang Anda temui, mohon pengertiannya. Jangan ditanyakan ke saya lewat WA. Cukup di chat saja di kolom pertanyaan dari video tersebut. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di video itu sudah saya buat sedemikian lengkap, sedemikian detailnya. Bahkan contoh-contohnya sudah saya masukkan di sana. Jadi bukannya saya tidak mau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tanya atau ganggu, bukannya saya sombong, tidak. Tapi harap maklum, saya juga bekerja, saya juga punya target. Jika saya melayani chatting-chattingan yang seperti itu setiap hari mungkin ada puluhan bahkan ratusan. Sementara saya mempunyai target yang harus dicapai dalam pekerjaan saya. Ya, jadi saya terganggu. Kenapa saya buat video itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan sekaligus memberi pemahaman serta pengertian kepada Bapak Ibu sekalian agar jangan tertipu lagi dengan penipuan-penipuan yang murahan seperti itu. Ditonton videonya sampai selesai karena semua jawaban pertanyaan-pertanyaan Anda sudah ada di situ. Semuanya sudah ada, jadi tidak perlu lagi ditanyakan ke saya lewat WA. Jadi saya mohon pengertiannya Bapak Ibu, saya bukan bagian pengaduan penipuan. Saya punya kegiatan, tetapi kenapa saya buat video-video seperti itu adalah tujuannya untuk membantu Bapak Ibu sekalian supaya jangan tertipu. Untuk meminimalisir calon-calon korban supaya jangan ada lagi korban yang tertipu. Jadi mohon saling pengertiannya. Mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya tidak mau membalas chat-chat kalian lewat WA. Ya, tapi kita punya kesibukan masing-masing. Saya berharap kita bisa saling pengertian. Baik, kita lanjut pembahasannya. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki telah menyampaikan kepada pemerintah usulan dan masukan atas kondisi UMKM di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus. Terlebih dalam bidang kredit macet, dan Presiden Jokowi pun memberikan sinyal yang begitu bagus, yang begitu baik untuk memberikan keringanan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memiliki kredit macet di bank. Kredit macet di bank ini memang penting mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena ada beberapa UMKM yang mengalami gagal bayar utang kredit pinjaman ke bank. Ada beberapa faktor yang memang seharusnya sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dan diharapkan dengan adanya penghapusan atau bantuan pelunasan hutang kredit macet di bank ini dapat membantu kemajuan para pelaku UMKM dan membuka akses kepada para pelaku UMKM untuk mendapat permodalan supaya dapat mengembangkan usahanya di masa yang akan datang sehingga perputaran ekonomi di Indonesia bisa bertumbuh lebih cepat.
semakin maju dan berkembang. Adapun nilai penghapusan kredit macet UMKM di bank ini yang rencananya akan dilakukan secara bertahap, adapun batas pelunasan yang akan dibantu oleh pemerintah adalah total 5 miliar, maksimal 5 miliar. Namun untuk tahap pertama, nilai yang akan digelontorkan oleh pemerintah baru mencapai 500 juta. Penghapusan utang seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap UMKM atas kredit pinjaman di bank ini merupakan hal yang lumrah ditemui di beberapa negara. Pasalnya, ada UMKM yang tidak mampu membayar kredit lantaran beberapa hal. Ada UMKM yang sulit membayar kredit pinjaman di bank karena pembeli, pelanggan, atau konsumennya yang ternyata kemudian tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang, sehingga modal yang dipinjam tadi habis, ya, karena tekanan keadaan kondisi sekarang ini yang serba sulit sejak pandemi kemarin. Tentu saja hal ini harus mendapat bantuan dari pemerintah, uluran tangan pemerintah, supaya UMKM kita di Indonesia ini bisa kembali bergerak dan bisa maju. Perekonomian secara keseluruhan di negara ini bisa berkembang dengan baik. Beberapa pimpinan bank juga seperti manajer bisnis mikro BRI, Pak Supari, juga mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemulihan kredit UMKM yang telah direncanakan oleh pemerintah ini. Menurutnya kebijakan ini dapat memperluas akses keuangan dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan proporsi pinjaman nasional kepada UMKM sebesar 30%. Berbeda dengan hapus buku yang tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasi pinjaman. Kebijakan-kebijakan hapus tagih ini menghilangkan kewajiban debitur atas kredit yang telah dihapus dan tidak akan ditagih kembali. Untuk dapat mengikuti program penghapusan kredit macet ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredit macet pelaku UMKM di bank umum dan atau lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, perbankan milik negara dan atau lembaga keuangan bukan bank yang telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penyelesaian secara optimal. Yang ketiga, kriteria penghapusan kredit macet UMKM adalah KUR dan bukan KUR tahap 2 dengan ketentuan debitur sebagai berikut. Debitur KUR dengan akad kredit tahun 2015. Yang kedua, dengan kriteria UMKM PP 7/2021. Yang ketiga, maksimal nilai kredit adalah 5 miliar bukan KUR. Yang keempat, nilai maksimum kredit sebesar 500 juta merupakan KUR. Yang kelima, piutang yang tidak tertagih atau akan dihapus bukukan debitur yang tetap berniat untuk menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya. Terkait rencana penghapusan kredit macet ini, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia saat ini sedang menunggu kepastian dari Presiden Jokowi. Jika hal ini secara sah disetujui, OJK akan segera menyusun aturan dan mekanisme untuk penghapusan kredit macet ini. OJK mencatat, risiko kredit perbankan UMKM masih relatif rendah, yaitu kisaran di antara 3,9%. Angka tersebut mencerminkan relatif rendahnya suku bunga kredit kepada UMKM. General Manager Pengawasan Perbankan OJK Dian Indiana Rai berharap dengan dihapuskannya kredit macet, UMKM akan semakin mudah mengakses layanan perbankan. Sementara pihaknya menyiapkan pendekatan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, contoh seperti sektor UMKM terdiri dari berbagai bidang. Hal ini betul-betul responsif, salah satunya terkait dengan perkebunan dan pertanian. Bidang ini punya karakteristik sendiri yang memang coba diselesaikan dengan baik oleh pemerintah melalui bank. Karena pola tanam dan pola panen harus menyesuaikan dengan kredit pertanian yang masih kecil. Semua pihak dan lapisan masyarakat berharap dengan adanya penghapusan hutang kredit macet di bank ini akan dapat membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terutama bagi mereka yang mempunyai kredit macet UMKM. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, saya ucapkan salam sahabat.